Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jaki dari kelas 12 3, ingin mempresentasikan tugas PPKN. Yang pertama adalah konsep negara. Konsep negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Negara merupakan integritas dari kekuasaan politik. Negara adalah alat agensi dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat, menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Tujuan dan fungsi negara. Sebagai satu di antara negara berdaulat, Indonesia juga memiliki tujuan negara. Tujuan negara Republik Indonesia tercantum dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Berikut merupakan bunyi tujuan negara Indonesia pada selengkapnya. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Fungsi negara. Yang pertama, melaksanakan ketertiban. Yang kedua, fungsi kemakmuran dan kesejahteraan. Yang ketiga, fungsi pertahanan. Yang keempat, fungsi keadilan. Unsur pembentukan negara. Unsur konstitutif suatu negara. Unsur konstitutif menjadi konstitusi, aturan dasar, serta aturan yang sangat pokok untuk terbentuknya suatu negara. Unsur konstitutif mencangkup beberapa hal seperti wilayah, penduduk, rakyat, dan warga negara, dan pemerintahan yang berdaulat. Unsur deklaratif suatu negara. Selain secara konstitutif, suatu negara juga harus memiliki unsur deklaratif yang merupakan unsur tambahan agar suatu negara diakui keberadaannya. Dengan adanya pengakuan dari dunia internasional, maka suatu negara akan bertahan dengan adanya jalinan kerjasama dengan negara lain. Berikut ini adalah dua hal yang termasuk ke dalam unsur deklaratif suatu negara. 1. Pengakuan secara de facto. De facto adalah istilah pengakuan secara fakta atau realita terbentuknya suatu negara. Karena telah memenuhi persyaratan yang ada, pengakuan de facto sangat penting karena akan membuat suatu negara diakui dan dikenal namanya di dunia internasional. Yang kedua, secara de jure. Status suatu negara akan lebih kuat ketika adanya pengakuan secara de jure, karena pengakuan ini dibuat berdasarkan hukum internasional, sehingga suatu negara akan sangat diakui keberadaannya dan tidak diragukan keabsahannya. Bentuk negara. Negara kesatuan dan negara serikat. Negara kesatuan adalah negara dengan bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat dengan suatu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun pelaksanaan negara kesatuan ini terbagi dalam dua macam sistem pemerintahan, yaitu sentral dan otonomi negara. Kesatuan dengan sistem sentralisasi dan pemerintah yang langsung dipimpin oleh pemerintahan pusat, sementara pemerintahan daerah di bawahnya melaksanakan kebijaksanaan pemerintah pusat. Moda pemerintahan Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Negara serikat. Negara serikat adalah beberapa negara bagian yang menjadi sebuah negara berdaulat. Negara bagian ini tidak memiliki kedaulatan, berbeda dengan negara kesatuan. Negara bagian memiliki wewenang untuk membuat undang-undang sendiri, akan tetapi tetap harus sesuai dengan konstitusi dasar negara serikat tersebut. Negara bagian juga bisa memiliki kepala negara sendiri dan parlemen sendiri. Negara pusat atau federal memiliki kedaulatan atas negara bagian dan
mengambil alih beberapa kekuasaan yang berhubungan dengan moneter, pertahanan, pos, politik, LN, dan telekomunikasi, sedangkan urusan dalam negeri lain adalah menjadi wewenang negara bagian. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.